Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai mediasi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maulida Faidatul Fariha, selaku mediator dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih banyak dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayai saya sebagai mediator pada perkara kali ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut pada proses mediasi, silakan saya berikan waktu untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Dimulai dari Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin perkenalkan, nama saya Sulisti Elkani. Di sini saya sebagai istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Alamatnya di mana Ibu? Alamatnya di Bandung. Di Bandung aja ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian Bapak silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramadan. Saya sebagai suami dan pekerjaan saya sebagai PNS. Tapi Bapak juga tinggal asli dari Bandung atau? Iya, betul. Oke. Baik ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian saya selaku mediator akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai mediasi. Jadi mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang akan mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, bahwasanya proses mediasi itu didampingi atau dipimpin oleh seorang mediator. Dan saya selaku mediator di sini akan mulai mengajak Bapak dan Ibu untuk memasuki ranah mediasi. Kemudian sebelum lebih lanjut, Bapak dan Ibu, seperti yang telah diketahui bahwasanya peraturan dalam proses mediasi itu ada yang namanya kaukus. Jadi proses kaukus itu nanti ada masa atau ada waktu pertemuan antara mediator dengan para pihak untuk ngobrol lebih dalam, atau barangkali dari Bapak dan Ibu ketika dalam ruangan ini tidak bisa menyampaikan atau memiliki kendala untuk menyampaikan apa penyebab yang menjadikan Bapak dan Ibu sampai pada perkara ini. Jadi nanti saya akan mengajak ngobrol sama Ibu sebagai penggugat dan Bapak sebagai tergugat. Tapi itu di masing-masing waktu, itu namanya kaukus ya Ibu, Bapak. Gitu. Apabila ada kendala, tapi kalau misalkan tidak ada kendala dan lancar, insya Allah tidak perlu proses kaukus. Kemudian adanya mediasi ini, Bapak dan Ibu juga harus mematuhi tata tertib yang sudah disetujui sama Bapak dan Ibu. Berikut tata tertib yang akan saya bacakan, dan apabila Bapak dan Ibu ingin menambahi, saya persilahkan. Yang pertama, dalam proses mediasi ini, Bapak dan Ibu harus saling menghargai. Apabila ada salah satu pihak yang sedang berbicara, maka Bapak dan Ibu harus fokus, terus tidak boleh merecoki atau tiba-tiba ingin debat, terus tidak boleh membawa benda tajam gitu. Dan apabila ada tambahan dari Bapak Ibu dalam tata tertib ini, kiranya dipersilahkan. Ada tambahan Ibu? Cukup. Bapak? Saya juga cukup. Ya, baik, terima kasih. Untuk itu saya harap dan sangat meminta kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu untuk tenang, untuk fresh, untuk fokus bahwa Bapak dan Ibu pasti bisa melewati semua ini. Karena proses ini tidak hanya Bapak dan Ibu yang melewatinya ya, jadi nggak usah tegang, biasa aja. Kemudian adanya proses mediasi ini, nanti saya hanya mengarahkan bahwasanya Bapak dan Ibu harus ke arah yang mana dengan keputusan masing-masing pihak. Jadi adanya mediator itu bukan untuk memutuskan atau memiliki kewenangan juga memutus perkara, tapi adanya mediator cuma memimpin jalannya proses mediasi.
Mungkin cukup proses pemaparan tata tertib mediasi kali ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada masing-masing pihak dari Bapak dan Ibu memulai membicarakan atau mensuarakan apa penyebab yang menjadikan Bapak dan Ibu ingin bercerai. Pertama-tama dari pihak penggugat, silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memaparkan keresahan yang ada pada diri saya selama akhir-akhir ini gitu ya. Jadi selama 3 bulan terakhir ini saya merasakan kekerasan KDRT dari suami saya gitu ya. Terus juga saya juga tidak menerima nafkah baik itu lahir ataupun batin. Sedangkan saya sendiri mempunyai anak, 2 anak yang di bawah umur, yang satu berumur 5 tahun dan yang satu 5 tahun. Jadi saya sudah tidak sanggup karena yang satu suami saya memperlakukan saya dengan sangat tidak berperi kemanusiaan dan juga tidak memberikan saya nafkah. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Ibu yang sangat jelas. Apakah Ibu sudah yakin dan mantap? Saya sangat yakin sekali karena saya sudah tidak sanggup mengalami KDRT yang telah diberikan oleh suami saya. Baik, berarti selama 3 bulan ya Ibu ya? Iya. Baik, silakan kepada Bapak selaku tergugat, sampaikan apa yang Bapak rasa dan apa yang ingin Bapak sampaikan sejujur-jujurnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Ibu. Mungkin di sini saya pertama-tama ingin meminta maaf kepada istri saya. Selama 3 bulan ini, mungkin beberapa bulan ke belakang, saya memperlakukan istri saya secara tidak manusiawi, baik secara zahir dan batin. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan dari sisi saya. Pertama, mungkin saya itu pekerja, di mana pekerjaan saya pekerja PNS, di mana pekerjaan saya itu dari pagi hingga sore ataupun hingga malam kalau ada lembur. Di mana saya ingin sebagai suami, ketika saya pulang dengan keadaan capek, letih, lesu, saya ingin pulang dengan ke rumah disambut oleh istri saya dengan sambutan yang hangat. Jangan maksudnya gitu. Karena selama ini ketika saya pulang, istri saya ketika pulang ke rumah, istri saya itu selalu menyambut saya dengan omelan-omelan yang kadang membuat saya bukannya semakin baik, malah semakin capek dan jadi kesayangnya juga menimbulkan amarah gitu. Jadi emosi Bapak naik ya? Iya betul. Jadi saya memang melakukan KDRT itu, tapi melakukan KDRT itu karena saya dalam keadaan tidak sadar, maksudnya karena provokasi istri saya gitu. Saya ketika capek, beliau tidak berbuat baik layaknya istri, tidak menyambut baik Bapak ya. Tidak melayani saya. Baik, apakah dari Ibu ada yang ingin disampaikan kembali? Ada. Pokoknya saya akan tetap dengan teguh pendirian saya bahwa saya akan tetap menceraikan suami saya karena suami saya itu benar-benar tidak tahu diri sekali. Mohon maaf, saya tidak terima dengan minus. Iya, sebentar ya Bapak, karena tadi tata tertibnya bahwasanya salah satu dari pihak ketika sedang menjelaskan maka pihak yang lainnya harus mendengarkan dengan seksama gitu. Jadi sebentar ya Bapak, mohon maaf. Lanjut Ibu. Ya, pokoknya saya tetap tidak akan lanjut apabila masih dengan perlakuan seperti itu KDRT. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian Bapak, apa yang ingin disampaikan? Baik, mungkin pertama-tama saya ingin meminta maaf sekali lagi kepada istri saya. Saya sebagai suami tetap dengan pendirian saya ingin melanjutkan rumah tangga kami. Saya akan berjuang, saya akan melatih diri saya akan melatih emosi saya akan berusaha memperbaiki rumah tangga kami. Dan untuk masalah nafkah, saya gimana ya, dengan perlakuan istri saya yang begitu membuat saya untuk bukan malas tapi
Nggak mau aja gitu. nggak mau untuk bukan nggak mau saja untuk memberi nafkah kepada beliau gitu. Dan akhir-akhir ini setelah sering bertengkar gitu dengan istri saya, walaupun saya tidak ada lembur gitu, saya jarang pulang ke rumah, maksudnya pulang ke rumah tapi larut malam gitu. Karena gimana ya, pulang ke rumah itu bukan merasa nyaman tapi malah tertekan dan jadi emosi ya gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan apa yang Bapak rasa. Masing-masing pihak telah memaparkan apa yang masing-masing Bapak dan Ibu rasakan. Untuk itu saya kembali menguatkan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya tadi yang Ibu rasa adalah Ibu sudah tidak kuat. Selama 3 bulan Ibu tidak dinafkahi lahir dan batin, kemudian anak ditelantarkan ya Ibu ya, ditelantarkan padahal anak-anak masih kecil. Umur berapa Ibu? Umur 5 tahun sama 3 tahun. Umur 5 tahun sama 3 tahun, masih kecil ya Pak ya. Harusnya dinafkahi ya Pak, disayangi gitu. Cuman saya paham perasaan dan posisi Ibu. Mungkin pada waktu itu Ibu juga emosi juga karena si Bapak udah KDRT terus tidak ngasih nafkah secara lahir dan batin. Terus dari Bapak juga melakukan KDRT itu tidak sengaja ya, karena Bapak emosinya sedang naik, ya terpancing emosinya sedang naik dari situasi yang dimana istri itu tidak menyambut baik Bapak ketika pulang kerja ya, karena mungkin lembur Ibu, Bapak itu sibuk lembur sampai gitu, jadi kalau capek mah pengen sampai rumah tuh disambut dengan baik gitu. Mungkin Ibu juga udah capek seharian ngurus anak tapi nggak bisa melayani dengan baik, jadi mungkin ada kesalahpahaman antara Bapak dan Ibu sehingga menjadikan Bapak dan Ibu itu memiliki komunikasi yang rusak gitu, tidak baik-baik saja gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi saya tanyakan kepada Ibu tentang perasaan Ibu saja ini. Apakah Ibu masih ada rasa kepada Bapak? Masih Ibu. Masih ada rasa. Tapi Ibu pengen cerai karena Ibu nggak kuat selama 3 bulan ini Ibu tidak dinafkahi. Kemudian ada KDRT gitu. Tapi Ibu masih ada rasa. Kemudian dari pihak Bapak juga masih mau memperjuangkan, masih mau memperbaiki keluarganya, bahwasannya akan menjadi imam yang lebih baik lagi gitu. Jadi dari pihak Bapak masih mau memperbaiki, Ibu juga sebenarnya masih ada rasa, cuman nggak kuat. Saya akan menuntut Bapak dan Ibu untuk lebih kuat lagi, bahwasannya dalam keluarga memang pasti ada cobaannya gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya apakah Ibu siap dan bersedia apabila Bapak akan kembali berjuang untuk kembali membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Ibu? Saya siap. Ibu siap, berarti Ibu memberikan kesempatan kepada Bapak ya, Iya. untuk mengulang, untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak siap untuk mengulang kembali dan berjuang kembali, mengamankan, memberikan rasa nyaman, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bersama istri Bapak kembali? Ya, saya siap. Tapi Ibu, Ibu bagaimana? saya akan memberikan kesempatan pada suami saya, tetapi saya akan melihat ini prosesnya selama 1 bulan. Oh, berarti Ibu memberikan waktu kepada Bapak selama 1 bulan untuk Ya. memperbaiki hubungannya. Kemudian apabila 1 bulan ke depan Bapak berhasil, maka insya Allah akan aman terus ya Ibu ya. Iya. Baik Ibu dan Bapak. Untuk itu, apakah Bapak siap dalam waktu 1 bulan ini untuk melaksanakan itu semua? Bismillah. Saya siap dalam waktu 1 bulan, karena itu merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk saya untuk memperbaiki diri saya sebagai imam di keluarga saya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kesempatan tersebut saya dapat membuat keluarga saya kembali utuh dan harmonis. Baik, berarti Ibu memberikan kesempatan selama 1 bulan kepada Bapak dan Bapak siap untuk memperbaiki dalam waktu 1 bulan tersebut. Baik, setelah saya mendampingi Bapak dan Ibu untuk kembali berkomunikasi dengan baik, ternyata Bapak dan Ibu sama-sama masih memiliki tujuan yang sama. Hanya saja dalam mencapai tujuan seperti halnya hidup pasti ada lika-likunya gitu ya Bapak dan Ibu. Maka dari itu jangan pernah menyerah,
jangan pernah berputus asa, jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah gitu untuk kedepannya ya Bapak dan Ibu. Untuk itu saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bekerja sama dengan saya, dan saya di sini sudah melihat gitu bahwasanya Bapak dan Ibu ingin berdamai. Untuk itu proses mediasi ini dinyatakan telah berhasil. Untuk itu Bapak dan Ibu, karena proses mediasi ini telah berhasil, jadi Bapak dan Ibu selama 1 bulan ke depan kembali membentuk keluarga yang harmonis, dan saya akan menyatakan bahwa proses mediasi ini telah berhasil. Kemudian dari pihak mediator, dari saya sendiri, saya akan membuat kesepakatan perdamaian ya Bapak dan Ibu. Nanti kesepakatan perdamaian ini dan akta perdamaian akan resmi ditandatangani oleh saya dan para pihak dari Bapak dan Ibu, bahwasanya Bapak dan Ibu telah damai karena melewati proses mediasi ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktunya. Silahkan kembali rukun ya Bapak dan Ibu. Saya kira cukup. Ini kesepakatan perdamaian dan akta perdamaiannya bisa ditandatangani oleh Bapak dan Ibu sebagai bukti bahwasanya proses mediasi ini telah berhasil. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Semangat terus. Terima kasih. Saya akan mengakhiri proses mediasi ini. Alhamdulillah proses mediasi ini berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu dinyatakan damai. Untuk itu saya sebagai mediator pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama saya memimpin dan mendampingi Bapak dan Ibu dalam proses mediasi terdapat banyak kesalahan dan tidak memimpin dengan baik. Untuk itu Bapak dan Ibu silakan nanti bisa menandatangani akte perdamaian dan kesepakatan perdamaian ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.